Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga pertemuan ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan mengenai kias dalam ilmu mantik atau kita kenal sebagai ilmu logika. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai al-qiyas, silogisme, dan qiyas iqtirani atau silogisme kategoris. Yang pertama, pengertian qiyas atau ta'rif qiyas yaitu perkataan yang tersusun dari dua qadiyah. Apabila kedua qadiyah itu benar, maka lazim daripadanya menurut dat qadiyah itu menimbulkan perkataan lain yang disebut natijah. Qadiyah itu kalimat, kalau natijah merupakan kesimpulan. Pengertian lain dari qiyas yaitu perkataan yang tersusun dari beberapa qadiyah. Apabila qadiyah itu benar, maka lazim daripadanya menurut dat qadiyah itu menimbulkan perkataan lain. Kedua definisi tersebut hanya berbeda dalam redaksinya, sedangkan hakikatnya itu sama, yaitu konotasi kepada dua qadiyah yang daripadanya timbul qadiyah lain yang disebut natijah. Oke, contoh kiasnya yang pertama, qadiyah yang pertama, tiap-tiap orang Serang, orang Jawa. Qadiyah yang kedua, tiap-tiap orang Jawa, orang Indonesia. Sehingga muncul kesimpulan atau natijah, semua orang Serang, orang Indonesia. Jadi untuk membuat natijah, kesimpulan itu membuang atau menghilangkan kalimat atau kata-kata yang sekiranya sama agar tidak mubalir, sehingga ketika mengatakan kesimpulan itu jelas, tidak satu persatu. Seperti bisa kita lihat contoh tersebut. Dari contoh qiyas tersebut mengandung beberapa bagian, yaitu yang pertama kita garis bawahi tiap-tiap orang Serang. Nah, itu disebut sebagai had al-asghar, yaitu suatu lafaz yang menjadi awalan atau maudhu ketika akan mengambil kesimpulan atau natijah. Yang kedua, kita garis bawahi orang Indonesia. Nah, kedudukan orang Indonesia ini sebagai had al-akbar. Lalu bagian yang ketiga, kita garis bawahi yaitu orang Jawa. Orang Jawa ini berkedudukan sebagai had al-awsat, yaitu lafaz yang diulang-ulang pada dua qadiyah pertama, qadiyah kedua, sehingga bisa dijadikan kesimpulan semua orang Serang adalah orang Indonesia. Nah, selanjutnya bagian qiyas dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tiap-tiap orang Serang, orang Jawa itu kita sebut sebagai muqaddimah sughra, yaitu qadiyah yang mengandung had al-asghar sebagai qadiyah yang pertama. Yang kedua, tiap-tiap orang Jawa, orang Indonesia ini bisa disebut sebagai muqaddimah kubra, yaitu qadiyah yang mengandung had al-akbar. Selanjutnya, natijah atau kesimpulan dari dua qadiyah tersebut, semua orang Serang, orang Indonesia. Nah, ini disebut sebagai kesimpulan, natijah. Contoh lain dari qiyas yaitu air ini sudah terpakai. Nah, ini sebagai muqaddimah sughra. Nah,
Yang kedua, semua air yang sudah dipakai tak dapat menghilangkan HTS, sehingga muncul natijah air ini tak dapat menghilangkan HTS. Nah, teman-teman boleh dong mencari bagian-bagian kias mana yang termasuk had al-asghar, had al-akbar, atau had al-awsat. Selanjutnya, macam-macam kias. Kias dibagi menjadi dua, kias iktironi dan kias istisnai. Yang pertama, kias iktironi, yaitu kias yang natijahnya disebutkan dengan prinsipnya. Artinya bahwa keadaan dua muqaddimah dalam kias mengandung bahan-bahan natijah, tapi tidak mengandung bentuk natijah. Contoh, sebagian buah-buahan ialah nanas. Tiap-tiap nanas manis rasanya. Natijahnya, sebagian buah-buahan manis rasanya. Nah, natijah pada kias di atas itu telah disebutkan bahwa pada dua muqaddimah dengan madohnya, tidak dengan bentuknya. Kias iktironi dibagi menjadi dua. Yang pertama, hamli, yaitu kias yang tersusun dari beberapa qadiyah hamliyah saja. Contohnya seperti tadi, tiap-tiap orang Serang orang Jawa, tiap-tiap orang Jawa orang Indonesia. Kesimpulannya, semua orang Serang orang Indonesia. Yang kedua, kias syarti, iktironi syarti, yaitu kias yang tersusun dari qadiyah hamliyah dan syartiyah. Contoh, mahasiswa ini ada kalanya rajin dan ada kalanya malas. Qadiyahnya yang kedua, tiap-tiap yang rajin punya harapan sukses. Kesimpulannya, mahasiswa ini ada kalanya malas dan ada kalanya punya harapan sukses. Selanjutnya, kias istisnai. Oh, itu tipe ya, seharusnya yang kedua. Kias istisnai yaitu kias yang telah disebutkan dalam kias itu ain natijah atau nakidnya dengan nyata. Contohnya, apabila matahari terbit, datanglah siang. Tetapi matahari itu terbit. Kesimpulannya, maka datanglah siang. Kesimpulan pada contoh di atas yaitu datanglah siang. Sudah terdapat kata-katanya pada awalan atau muqaddimah. Demikian pula nakidnya atau kebalikannya pada contoh kedua, yaitu matahari terbit. Nah, kias ini tersusun dari dua muqaddimah. Yang pertama qadiyah syartiyah dan yang kedua disertai dengan adat istisna, yaitu tetapi. Oleh karena itu, kias ini disebut dengan kias istisnai. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam keterangannya terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.